dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang lahir dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus adalah kiranya beserta kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom, salam sejahtera Manbanta Kerina. Saya mau mendengar untuk suara lebih lagi karena sepertinya sudah ada 5.000 lebih orang di tempat ini. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita jemaat Tugu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya malam ini? Puji nama Tuhan ya. Salam sukacita Natal dari kami. Dan sepertinya tidak ada salahnya kalau kita sapa menyapa dulu samping kiri kanan kita. Beri senyuman sukacita yang paling terindah bahwa malam ini telah lahir Raja Mulia, Raja Damai yang turun ke dalam dunia. Mari dalam sukacita kita akan bersorak dan menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Karena malam ini lahir Raja Mulia, damai sejahtera turun ke dalam dunia. Mari bertepuk tangan, Gita Sorga Bergema. Damai dan sejahtera
kembali. Luar biasa ya. Saya sampai ngos-ngosan di sini, tapi kami percaya bahwa keletihan kita terobati karena sukacita kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita menghadapi kekalutan, ya, kita menghadapi kekhawatiran, kita menghadapi ketidakpastian. Tapi satu yang pasti, bahwa malam ini kita mempunyai Yesus yang malam ini kita rayakan kedatangannya. Tuhan kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa, sumber kekuatan kita. Kita angkat satu pujian, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus kita, ajaib, mulia dan agung. Segala bentuk kesalahan yang selalu kita perbuat, tapi Tuhan selalu ada. Dia selalu kembali kepada kita. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib.
kita akan menyaksikan tarian dari anak-anak kita KKR. Kami persilakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memampukan anak-anak kita terkasih untuk ikut bersukacita mempersembahkan tarian yang luar biasa. Kita akan masih terus menyambut kelahiran Tuhan kita ya. Bagaimana ini suaranya? Masih semangat? Ada sukacita masih di dalam hati kita? Amin. Kita akan menyambut kehadiran Sang Raja, kemeriahan malam Natal ini. Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang berkuasa. Bukan satu kebetulan Tuhan sudah memampukan kita untuk datang ke tempat ini. Itu maka mari kita pergunakan waktu. Kita bertepuk tangan memuji, menyambut kedatangan Sang Raja kita. Kita angkat satu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
persembahan pujian dari Mamre.
kasih ini boleh terus terjalin di antara Mamre ya, sehingga pelayanan Mamre di Gereja Tugu bahkan keluar GBKP boleh menjadi satu berkat bagi semua yang mendengarkan. Ya, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi kepada ibadah kita. Saudara yang terkasih, kemuliaan nama Tuhan hanya kita pertaruhkan di dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi kita tapi juga bagi semua orang, karena Tuhan kita yang malam ini kita rayakan kelahirannya sudah memberikan lebih dulu berkat yang luar biasa bagi kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya, sebab Dia yang layak dimuliakan, yang bertahta dan yang berkuasa. Dimuliakan. Kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan.
Kita akan saksikan tarian permata untuk penyalaan lilin. Ditugaskan untuk menyalakan lilin untuk boleh maju ke depan. Pendeta Glorius Bawengan kami persilakan, Pendeta Runggun, Pendeta Julia Beru Tarigan, Ketua Runggun Pertua Bapak Carlo Barus,
perwakilan Mamre yaitu Ketua Mamre Bapak Chandra Tarigan, perwakilan dari kategorial Permata diwakili oleh Ketua Permata Clara Beru Tarigan, dan perwakilan dari jemaat diwakili oleh Bapak Davin Ginting. Agar semua yang sudah dipanggil boleh datang ke depan. Pendeta Glorius Bawengan akan menyalakan lilin pertama. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Pendeta Julia, Ketua Runggun, Ketua Mamre, Ketua Permata, dan perwakilan dari jemaat. Pujian Malam Kudus di langit bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang
Kiranya lilin Natal yang barusan saja kita nyalakan bersama-sama boleh menerangi hati kita, boleh menerangi jiwa kita, sehingga kita pun boleh membawa terang dimanapun kita berada. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama, terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 21 sampai 25. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-21 sampai ke-25 kami akan bacakan secara tunggal. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memakainya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Menjua-jua man banta kerina. Shalom. Natal itu kemustahilan. Mustahil Allah jadi manusia. Mana mungkin? Mustahil. Kalau dimulai dengan kemustahilan, maka kita akan dapat apa itu Natal. Ertoto kita. Ya Kristus, bagimu kemuliaan, keagungan, firman kebenaranmu kami percaya menyentuh hidup kami. Kami datang bukan dengan niatan hidup kami, tetapi karena Tuhan menginginkan kami menyerap kata dan sabdamu. Bibir mulut hambamu yang berdosa ini Tuhan pakai menjadi saluran hikmat kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Sang Allah yang hidup, kami percaya. Amin. Mika 5 ayat 2 sampai 4. Mika 5 ayat 2 sampai 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata,
Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kebanggaan nama Allah, nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, janji Tuhan bahwa Daud akan jadi dinasti abadi, ternyata ketika Israel dibuang ke Babilonia, terah Daud habis. Runggunnya Daud musnah. Marga Daud luluh lantak. Kenapa? Karena Israel kalah. Bangsa yang menganggap diri disertai Tuhan itu kalah. Dan sejak dari Babilonia tidak ada lagi yang disebut pengganti Daud. Karena itu seluruh umat Israel menggugat Tuhan sebenarnya. Saudara-saudara, dalam gambaran inilah mengapa Mika kemudian mengatakan dari sebuah kota kecil, Bethlehem. Kalau dibandingkan Jakarta, Bethlehem itu swadaya. Lebih parah lagi rawa badak. Kalau dibandingin Jakarta, bro. Makanya Majus nggak ke Priuk, Majus ke Jakarta Pusat. Dia kira raja yang lahir itu ditampuk pimpinan sebuah kekuasaan Romawi yang sangat besar pada waktu itu, setanding dengan Mesir dan Irak. Sehingga Majus ke Yerusalem, tetapi kecelek. Kenapa kecelek? Karena ternyata di Yerusalem adalah Herodes. Kemudian dituntun dari Jakarta Pusat, bilangan Tamrin, ke swadaya. Mungkin keliling-keliling di Warakas, atau tersesat masuk Semper, lalu disuruh ambil jalan lain. Kita tidak bahas ini. Itu khotbah besok. Gak tahu nyentuh itu atau tidak besok. Lagian kalau gue khotbahin sekarang, kudunya amplopnya double. Saudara-saudara, apanya dari Natal yang mustahil? Pertama, Natal itu Tuhan jadi manusia.
Nggak pernah ada, Pak. Tuhan kalau dia jadi manusia, derajatnya hancur. Jadi mustahil Tuhan jadi manusia. Tuhan biasanya didatengin lewat doa, puji-pujian. Itu cara untuk mendatangi Tuhan. Makanya saudara-saudara, mungkin kita perlu belajar beda gereja reformasi dan gereja karismatik. Beda banget itu. Beda banget. Bukan soal tepuk tangannya, bukan soal apa-apa. Tetapi sebuah aura liturgis. Nanti kita ngobrol panjang soal ini. Bagi manusia nggak mungkin Tuhan yang biasanya didatangi lewat pujian, doa, korban bakaran, korban sesembahan. Nah, di Natal Tuhan berhenti didatangi. Bayangkan kalau saudara biasa datang ke gereja, tiba-tiba seperti COVID kemarin nggak bisa datang ke gereja. Nanti Tuhan sendiri yang akan datang ke rumah. Ini mengagetkan dan ini mustahil. Tuhan datang. Jadi bukan Tuhan didatangi, itu Natal. Natal itu Tuhan mendatangi. Makanya khotbah Natal pendeta udah nggak bisa di mimbar. Karena kalau mimbar bagi gereja reformasi, GBKP, saya Gemis, aliran Calvinis, aliran Lutheran, mimbar adalah simbol tahta Tuhan dan pelayan firman adalah representasi Tuhan. Kalau Tuhan mendatangi, maka ya pendeta kudu keluar dari mimbar dan turun. Ini namanya mendatangi. Saya banyak bertanya kepada pendeta yang turun mimbar, apa dasar teologis saudara turun mimbar? Nggak tahu, asik aja. Ini dasar teologis. Kenapa pendeta turun mimbar? Karena Allah sudah tinggalkan surga dan dia turun mendatangi saudara. Natal berarti Allah datang. Amin. Apa ge? Saudara didatangi Tuhan. Hebat nggak? Asik banget, bro. Bukan kita yang repot-repot mesti pakai baju cakep. Ini Tuhan datang. Lu bayangin Jokowi datang ke rumah lu. Waduh. Waduh. Ini Tuhan. Tuhan yang datang. Karena itu ini sesuatu yang mustahil. Ini yang dikatakan oleh Mika bahwa dari Bethlehem terah Daud akan berlanjut. Bedanya kalau terah Daud adalah kerajaan dengan otokrasi, dengan aristokrasi. Tetapi dalam Kristus bukan demokrasi, bukan aristokrasi. Dalam Kristus adalah kristokrasi. Apa itu kristokrasi? Bukan kerajaan Allah dengan mahkota, tetapi kerajaan Allah dengan cinta kasih. Jadi saudara, Natal sebagai sebuah kekuatan raja dari Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Daud. Menjadi kekuatan untuk saudara dan saya sekarang. Kalau saudara dan saya didatangi Tuhan,
bahagia dong. Amin. Kadang-kadang kesenangan sering menyamar jadi kebahagiaan. Hati-hati. Kesenangan sering menyamar jadi kebahagiaan. Suami senang nonton Perancis sama Argentina. Misalnya tayangannya jam 2, seneng dia. Padahal besok kerja, masuk jam 6. Kalau Perancis Jerman seri, pakai musik yang tiba-tiba bunyi. Pakai penalti sampai pagi itu. Tapi suami seneng, istri sumeng. Istri seneng beli tas, cocokin sama warna baju, marun sepatu putih, atau marun juga, tas marun juga. Istri seneng, suami puyeng. Artinya apa saudara? Kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan. Kesenangan lebih untuk kepuasan diri. Jadi kalau saudara bilang, oh saya senang Natalan, itu baru untuk saudara. Kalau saudara didatangi Tuhan, maka saudara harus bahagia. Amin. Bahagia itu bukan untuk kepuasan diri. Bahagia itu selalu punya dampak untuk orang lain. Kekasih hati, suami istri. Karena itu tugas orang-orang yang bahagia. Saudara bahagia? Angkat tangan saudara. Angkat tangan, dua-duanya. Katakan, aku bahagia malam ini. Karena Tuhan datang untukku. Katakan, aku didatangi Tuhan. Aku bahagia. Tepuk orang kiri dan kanan, katakan, kamu didatangi Tuhan. Kamu didatangi Tuhan. Ya, kalau di sini kita nyesek. Di sini kita nyesek. Kalau adik datang ke kakak, itu silaturahmi, bukan datang. Kalau saudara Natalan, saudara adik datang ke Turang, ya, itu mah biasa. Anak datang ke orang tua, itu orang karo. Oke. Tapi kalau Natal, orang tua yang mesti datang ke anak. Itu sablengnya Natal. Bayangkan, udah tua kudu ke Tangerang. Mobil kagak, motor takut. Jadi Natal itu mustahil kan? Oh, aku yang paling tua. Aku yang harus didatangi. Itu orang karo. Orang Sangir, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda. Tapi saudara, karo Kristen. Amin. Jangan lupa itu, boleh karo, tapi karo Kristen. Susah kan? Susah, harga diri dipertaruhkan. Bukan jemaat yang datang ke pendeta, pendeta yang harus datang ke jemaat. Itu Natal.
Takut kan lu tepuk tangan? Tidak ada tradisi Natal pendeta open house. Itu dunia, saudara. Tetapi kalau Natal Kristiani, pendeta yang mesti datang ke jemaat. Masalahnya sekian banyak jemaat, satu pendeta, bagaimana caranya? Ongkosnya dari mana? Makanya kasih banyak, masukin persembahan. Apa ge? Awas lu udah ngomong begitu, denger Tuhan lo. Jangan lu pelit-pelit ngeluarin. Menuju Tugu Baru. Ya. Tugu Baru tahu kan? Tempat nanti saudara akan. Maka kekuatan dari Allah yang mendatangi Sang Raja Bethlehem itu. Kekuatan itu yang mesti ditaruh, diletakkan di gereja Tugu yang sedang dibangun itu. Israel meletakkan emas mereka di sana. Demi apa? Karena emas itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bikin begini kerjaan lo bro, PHK lo besok. Kita berdoa di gereja untuk Tuhan. Tuhan tolonglah untuk berkat pekerjaan. Dapat kerjaan lupa. Udahlah lupa, jarang masuk gereja. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bilang raja dari Bethlehem, bukan raja yang berkuasa, tapi raja yang meneteskan benih kasih damai bagi saudara dan saya. Jadi malam ini ya, meski Bapak setengah begini-begini, karunia Tuhan ada di dagu Bapak. Amin. Amin. Kalau nggak amin pulang aja, ngapain lo? Kekuatan itu. Caranya adalah, coba bro, yang tahu nyanyi. Di mana mainnya? Hah? Coba mainin dulu intro. Gimana? Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Jadi luka-luka sembilu yang lalu tinggalkan. Karena kita mau menyongsong masa depan dalam kasih setia Tuhan. Khotbah ini dirancang nggak lama. Nggak lebih 20 menit. Yang penting nancep. Buat apa lama-lama lu tidur? Sebelum mungkin nanti saudara pun akhirnya tertidur, maka cepat-cepat khotbah ini selesai. Supaya lain waktu diundang lagi. Ini marketing pendeta, brother. Miliki kemurahan kasih raja dari Bethlehem itu, yaitu raja bukan cuma damai, tetapi raja yang membawa kerajaan
kasih sayang. Mari jabat tangan satu dengan yang lain sebelah kiri dan kanan, katakan salam damai kasih karunia Tuhan. Ini jemaat yang masuk sorga. Yang lain gua nggak tahu. Salam karunia Tuhan dari surga untuk saudara. Beri salam untuk semua kita dan katakan hidup dengan Raja Bethlehem. Beroleh kasih. Sebab aku mau mendatangi. Tetaplah dalam kedatangan Tuhan yang luar biasa. Saya Glorious Bawengan. Jangan ubah remote control saudara. Sebab saya bisa kembali lagi sewaktu-waktu. Waspadalah. Kamera cut. Mari saudara, kita menghayati kemurahan kasih setia Tuhan dengan kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk sentuhan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Allah lah yang bekerja dalam pikiran, kalbu, jiwa, sanubari kami untuk menebarkan pesona ilahi dalam hidup kami, hikmat berkelimpahan, dan kami mereguk kebahagiaan surgawi, yaitu hidup dalam Kristus Allah yang sudah datang. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengatakan pengakuan iman kita kepada Allah Bapa bersama semua jemaat Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Dewa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga mati pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan satu tarian dari Permata.
sama Tuhan atas tarian yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak kita Permata. Kita akan masuk ke dalam persembahan ucapan syukur. Firman Tuhan sebagai dasar bagi kita yang mempersembahkan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama. Kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Kita akan mengangkat pujian rebana.
Kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari saudara, kita berdoa. Ya Kristus, terima kasih, syukur kami bawa untuk waktu kami membawa berkat-Mu yang agung melalui bagian-bagian kecil dari apa yang kami miliki. Kami percaya kemurahan-Mu yang agung yang membuktikan seluruh limpah ruah berkat menghadirkan bahagia, kelimpahan, kesehatan, kekuatan, kebugaran bagi seluruh hidup kami yang telah membawa persembahan ini. Kami percaya kemurahan-Mu hadir bagi seluruh jemaat GBKP Runggun Tugu yang menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi kemurahan-Mu, khususnya dalam pengharapan kami akan berlangsungnya dan selesainya pembangunan gereja kami. Allah yang membuka tingkap-tingkap berkat malam ini dan malam-malam seterusnya, juga hari-hari yang telah lalu, terus membuktikan bagi hidup kami, bagi saudara-saudara kami, pelayan-pelayan, semua jemaat-Mu, partua bersama keluarga, diaken bersama keluarga, pendeta bersama keluarga, seluruh pengurus kategorial PJJ dimanapun berada. Allah menjadi kekuatan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, di malam Natal ini kami menjejak dengan satu keyakinan pasti untuk memasuki Natal-Mu yang agung pada esok hari. Sepanjang jelang titian akhir Desember ini, Allah adalah kekuatan pelindung kami bagi semua bangsa dan negeri kami, Indonesia. Gereja-gereja-Mu, persekutuan, semua orang percaya untuk tetap ada dalam naungan Raja dari Bethlehem, yaitu sumber pengasihan. Hanya di dalam Kristus kami percaya pengharapan kami hidup, yaitu bayi Natal, yaitu Allah yang mendatangi kehidupan kami. Roh Kudus, kekuatan sempurna ilahi yang diam melingkupi semua kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan janji kita kepada Tuhan di malam Natal ini. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tetap setia. Dosa takkan dapat menghambat kasih-Nya. Pada malam ini, maukah kita menerima kelahiran Yesus di hati kita? Bersediakah kita mempersembahkan diri kita sebagai berkat, seperti Yesus yang telah mempersembahkan dirinya bagi kita? Mari kita teguhkan janji kita kepada Tuhan malam Natal ini, bahwa kita bersedia untuk mempersembahkan diri kita, karena Tuhan sudah lebih dulu mempersembahkan dirinya. Kita angkat satu pujian sebagai pengutusan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih, masukilah kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, dan terimalah kelahiran Kristus di dalam hatimu dan di dalam hidupmu dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Kita boleh bersalam-salaman menyatakan selamat malam Natal, damai Kristus ada bersama dengan kita sekarang dan selama-lamanya. Ada snack jasmani yang akan bisa kita dapat di luar. Bertemu lagi besok untuk ibadah Natal kita, kebaktian kita untuk ibadah Natal tetap seperti biasa jam 9.30. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Selamat Natal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
sukacita yang luar biasa agar ada bersama-sama dengan kita.